Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudari Yusna. Kepada saudari dipersilahkan. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. 3 ikrar tersebut yakni bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar yang ketiga merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bahasa bangsa Indonesia. Pada waktu itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Terima kasih atas penyampaian materi di hadapan kita semua. Semoga bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Kita beranjak ke materi selanjutnya, yakni peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudari Wulan Nurani Ilyas. Kepada saudari dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan membacakan materi kedua, yaitu tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dan peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa yang utama dan pertama sudah terlihat dalam konsepsi bahasa di atas, yaitu fungsi komunikasi dalam bahasa siap bagi semua bahasa dan dimanapun. Dalam berbagai teratur bahasa, ahli bahasa bersepakat dengan fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, fungsi ekspresi dalam bahasa. Yang kedua, fungsi komunikasi dalam bahasa. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. Yang keempat, fungsi kontrol sosial direktif dalam bahasa. Di samping fungsi-fungsi utama tersebut, menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama tersebut. Fungsi tambahan itu adalah: yang pertama, 1. Fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri. 2. Fungsi lebih memahami orang lain. 3. Fungsi belajar pertolongan dunia bidang ilmu di sekitar dengan cermat. Yang keempat, fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. 5. Fungsi mengembangkan atau memengaruhi orang lain dengan baik dan menarik. Fungsi mengembangkan kecerdasan ganda. Fungsi ekspresi pertama, ini ekspresi diri, sesuatu yang disebut yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri dengan maksud: A. Menarik perhatian orang lain atau persuasif dan provokatif. B. Bebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi. C. Melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik. D. Menunjukkan keberanian atau confidence yang menyampaikan ide. Fungsi sentral ekspresi itu saling terkait dalam aktivitas dan interaktif individu. Prosesnya perkembangan diri dari masa anak-anak, remaja, mahasiswa, dan dewasa.
Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi diri. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih dari ekspresi. Komunikasi tidak akan sempurna jika diri tidak terima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi yang sesuai dengan baik bila kontak dengan kata lain bersyarat pada ekspresi diri. Fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Fungsi peningkatan integrasi dan adaptasi dalam suatu lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi, baik dalam lingkungan diri sendiri maupun dalam lingkungan baru. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai syarat mampu mewujudkan hidup bersama dalam suatu ikatan masyarakat. Dengan demikian, bahasa itu merupakan suatu kekuatan yang bertoleransi dan kekuatan orang lain dalam integrasi sosial. Korelasi melalui bahasa itu memanfaatkan aturan-aturan bahasa yang disepakati sehingga manusia berhasil membaurkan diri dan menyesuaikan diri sebagai anggota suatu masyarakat. Fungsi kontrol sosial. Kontrol sebagai fungsi bahasa yang mengukur perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat, sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan saling memahami. Perilaku dan tindakan itu berkembang ke arah positif dalam masyarakat. Hal positif tersebut terlihat melalui kontribusi dan masukan yang positif. Bahkan kritikan yang tajam dan memberikan hal yang lapang jika kata-kata dan sikap baik memberikan kesan yang tulus tanpa persangka. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasi menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat, cara bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi masing-masing seperti bahasa peraturan, bahasa nasional, bahasa negara, bahasa baku. Yang kedua, peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Perincian sebagai berikut. Yang pertama, tahun 1908, pemerintahan kolonial mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberikan nama Commissions for the Folklore atau Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan yang tidak sedikit membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Kedua, tanggal 16 Juni 1927, Jaja Dotek Kajo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini untuk pertama kalinya dalam sidang Volksrat, seseorang berpidato menggunakan bahasa Indonesia. 3. Tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia. Keempat, tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menanamkan dirinya sebagai penjaga baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Al-Syabana. Yang kelima, tahun 1936 Sultan Takdir Al-Syabana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Yang keenam, tanggal 18 Agustus 1945 ditandatangani Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya pasal 36 yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Terima kasih atas penyampaian materi di hadapan kita semua. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada salah, itu datang dari diri kami. Tapi jikalau ada benar, maka kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.